perkenalan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Eva. Saya orang tua dari Alea yang sudah didiagnosa oleh psikolog dengan kondisi anak saya itu ADHD, tapi ADHD-nya itu masuk yang ringan. Saat ini usia Mbak berapa? Usia 32, Pendidikan terakhir Mbak yang ditempuh apa? S1 komunikasi. Sekarang Mbak bekerja sebagai apa atau aktivitas utama Mbak sehari-hari apa? Kerja di klinik mata KMU Madura sebagai petugas resmi. Anak Mbak atau Alea itu diagnosa ADHD itu pas usia berapa Mbak? Usia 6 tahun. 6 tahun. Alea itu didiagnosa ADHD, siapa yang memberikan diagnosanya, dokter atau psikolog? Psikolognya. Ceritakan pengalamannya Mbak saat pertama kali menyadari atau diberitahu bahwa Alea ini memiliki ADHD, terus bagaimana perasaan Mbak saat itu? Ini awalnya tuh Alea ini kan mau masuk SD umur 6 tahun. Sekarang kan bisa masuk SD 6 tahun tuh bisa. Tapi kan aku khawatir sendiri ya, Alea tuh memang bisa ngikuti pelajaran di sekolah TK-nya dulu udah bisa ngikuti pelajaran. Kalau kata gurunya bisa sih Alea ini ngikuti, mau masuk SD juga bisa. Tapi Alea ini aku kan masih ragu. Aku tuh ragu, jadi aku ke psikolog. Aku nanya ke psikolognya, Pak, saya ini mau tes anak saya, umpama anak saya ini masuk SD umur 6 tahun ini bisa apa enggak. Jadi dicek, diperiksa, dikasih pertanyaan, hasilnya tuh bagus memang. Alea tuh bisa mengikuti, tapi anak ibu ini ADHD gitu. Nah, aku kan kaget, tapi aku ngerasa sendiri memang anakku tuh ngerasa kalau memang ada lah ya potensi untuk ADHD itu memang. Aku kira awalnya hiperaktif biasa, tapi tak sambungkan dengan hasilnya psikolog tuh iya sih, masuk sih, benar memang Alea ini ADHD ya. Ya untungnya setelah terapi 2 bulan membaik memang. Yang pas waktu itu yang paling menonjol tuh apa ya Mbak, yang langsung Mbak kok bisa pikiran buat ke psikolog karena mau masuk SD? Iya, karena mau masuk SD, mau lihat Alea tuh gimana nanti kalau umpama dikasih soal-soal kan, kalau psikolog kan biasanya lebih tahu kan. Jadi terus ini kan Alea ini kan punya prestasi tadi itu ya Mbak ya. Terus apa ada perbedaan antara yang terhadap prestasi akademis atau non akademisnya Mbak? Kalau akhir-akhir ini kan kelas 1 ya, awalnya aku ragu Alea tuh bisa tuh, aku tuh ragu. Tapi setelah aku melihat hasilnya Alea ulangan apa itu tetap bisa ngikuti. Cuman di kelas itu dia sering bengong, cengang, nggak fokus gitu-gitu. Tapi kalau umpama dia fokus, dia tuh cepet ngerjain sesuatunya. Terus bagaimana Mbak memahami pola asuh yang Mbak terapkan selama ini kepada Alea itu Pak? Apakah ada yang menyadari perubahan gaya asuhnya sebelum atau sesudah mengetahui kondisi pas tahu ADHD itu Pak? Jadi pola asuhnya aku tuh sekarang aku ngikutin ritmenya Alea aja. Kalau umpama Alea ini susah kan, mau belajar tuh susah banget Alea ini. Jadi kalau umpama Alea itu gimana cara belajarnya yang dia suka, aku ikuti. Memakai tebak-tebakan yang menyenangkan kayak main gitu, yang agak kegerak gitu ya. Jadi dia tuh mau ngikutin. Jadi caranya aku sekarang kayak gitu, polanya Ngikutin Alea. Ngikutin Alea. Ayo Alea sekarang mau apa? Yang menyenangkan, yang bagi dia tuh bermain. Bagaimana Mbak menetapkan aturan di rumah untuk Alea itu? Misalnya aturan apa yang sengaja yang dilonggarkan atau diperketat Mbak? Kalau itu sih mungkin karena masih kecil, jadi masih aku nggak terlalu dibatasi banget, karena kan kayaknya Alea itu masih perlu buat main gitu. Jadi tetap aja ya udah main aja nggak apa-apa. Dan aku juga kerja rada susah juga sih, karena kan nitipin ke ibu, jadi rada susah juga. Terus apakah ada teknik tertentu untuk memberikan pilihan tempen atau penguatan positifnya itu ke Alea? Kalau aku sih lebih ngenalin ke Alea tuh ke tak fokuskan ke gerak. Jadi Alea tak ikutkan voli, tak ikutkan tari gitu.
dalam situasi ketika anak sedang fokus pada bakat atau aktivitas yang Alea itu suka, itu bagaimana Mbak mengarahkan tanpa menekan itu, Mbak? Kalau Alea nih dia tuh jalan sendiri, dia tuh udah suka, ya udah aku arahkan terus. Alea ini ada nari di sini, Alea mau, tapi sama aku tak kasih pengertian, kalau kamu ikut nari kamu nanti enak gini, seterusnya tuh enak, jadi tak gituin aja sih. Cuman Terus bagaimana Mbak membagi peran antara Mas Rahmat sama dalam pengasuhannya Alea itu, Mbak? kalau masuk Alea itu aku sama Mas tuh gini, Alea tuh ke aku tuh kan karena gak takut ya, jadi kalau ke ayahnya tuh, ayahnya sekali ngomong langsung dia ngikutin. Kalau aku udah aku gak bisa nih nganu Alea, aku langsung bilang ke ayahnya langsung ke Alea, jadi langsung nurut kalau ke ayahnya. Terus biasanya yang mengambil peran pengaturan aktivitas itu atau pendampingan tugas sekolah itu atau manajemen perilakunya Alea itu siapa, Mbak? Lebih ke Mbak apa ke Mas? Ke aku kalau di sekolah, Alea waktunya belajar nih ada PR, maunya tuh sama aku. Terus mana ya, Mbak? Ini sudah, Mbak. Oh, ada, Mbak. Tantangan terbesar Mbak yang Mbak rasakan saat menerapkan pola asuh pada Alea yang ada itu gimana, Mbak? Yang awalnya, yang berat sekarang ini, Mbak? Kalau sekarang kan udah mulai jalan sih, karena nggak tahu ya, aku nggak tahu kenapa, tapi mungkin ngikuti pelajaran seiring berjalannya waktu, Alea itu udah mulai enak, dikasih taunya tuh udah mulai enak. Aku emang nanya sama psikolognya, Pak gimana ya, saya ini ngasuh anak saya tuh gimana? Ya udah biasa aja, ngasuhnya aja biasa aja. Tapi gini Bu, kasih tahu, dia diarahkan, dia itu lama-lama akan ikut. Dan anak ADHD itu biasanya diarahkannya itu jangan asal kamu ngasih tahu gitu, itu agak susah. Jadi bawa dia keliling sambil ngomong di jalan, dia tuh sambil cepet masuknya. Kayak sambil dibawa jalan-jalan dia Dikasih pertanyaan, dikasih apa, dikasih tahu kayak gini kamu tuh kayak gini, dia tuh nangkep, inget dia. Caranya tuh aku gitu. Terus bagaimana Mbak menyeimbangkan antara memberi kebebasan anak yang kayak Alea itu yang kreatif, yang berprestasi gitu ya, Mbak, dan tetap menjaga struktur agar anak itu tidak kewalahan? Karena Alea kan ikut voli juga gitu, Mbak. Kalau anak ADHD itu kan memang lebih ke gerak ya. Jadi memang terarahkan ke yang gerak. Soalnya kalau dia itu geraknya tuh kurang, dia tuh kayak gimana? Aku bosen, aku tuh pengen kesini gitu. Jadi kalau dia ada nari, dia nanti kesini. Jadi dia enak sendiri tuh komunikasi sama teman-temannya tuh pas seneng, di rumah tuh jadinya pas enak. Terus bisa Mbak ceritakan tentang pengalaman Mbak berkomunikasi dengan guru atau pihak sekolah kalau mengenai Alea itu yang ADHD itu, Mbak, pertama kali kasih tahu ke sekolah? Nggak ngasih tahu sih ke sekolahnya kalau Alea ADHD, kan pikirku ya udahlah tak pola asuh di rumah aja. Soalnya kan kata psikolognya ini masih bisa dikasih tahu tuh, masih nurut Alea ini. Cuman dia tuh bosenan aja sih. Ya mungkin mas sekolahnya bisa nurut sama guru gitu ya. Kalau sama guru nurut, tapi mungkin nggak dini aja ya. Iya, tapi sama gurunya tuh gini, Alea tuh kan awal-awal tuh masih belum lancar bacanya. Jadi sama gurunya tuh dipanggil, diajarin baca gitu ya. Tiap istirahat tuh diajarin baca. Baca tuh dikasih tahu sama gurunya bisa, ngikuti dia. Tapi mungkin lama-lama dia tuh jam istirahat tuh nggak datengin gurunya karena tahu aku jam segini nih disuruh baca. Jadi aku tuh nggak ke guruku, jadi dia tuh nunggu di kantin gitu, karena dia udah tahu mungkin ya. Terus bagaimana Mbak mengatasi rasa lelahnya, stres atau frustasi dalam pengasuhan? Misalnya ada mekanisme atau dukungan tertentu yang sangat membantu. Jadi kalau aku udah capek banget, aku bilang sama ayahnya, terserah kamu, aku masih capek, kamu aja yang ngajar. Ya ngikut ayahnya, tapi kalau disuruh belajar gak mau. Kalau sama Mas Rahmat gak mau belajar? Kalau sama ayahnya gak mau belajar, gak mau. Paling cuma ditanya-tanya sama ayahnya, Alea ini untuk belajar ini cuman sekilas doang sih, asal-asal aja, cuman beberapa aja.
sambil tiduran gitu. Dia Kalau sambil belajar ngobrol. sama mbak gitu. Kalau belajar gak mau sama ayahnya, maunya sama